Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Besok aku akan segera menikah, ucap pria yang telah menjadi suamiku selama 3 bulan ini. Secepat itu, tanyaku sedikit terkejut. Apakah ada yang salah? Tanyanya balik. Aku mengedihkan bahu. Tidak ada yang salah sih, tapi kupikir tidak secepat ini juga. Sekarang atau nanti, bukankah sama saja? Toh aku akan tetap menikah dengan Salma. Dengan tak acuh dia menanggapi pertanyaanku sembari membuka kancing kemejanya kasar. Terserah kau sajalah, ujarku kesal. Hai, jangan bilang kau cemburu, matanya mengerling nakal. Apa? Cemburu? Kuputar bola mata dengan malas. Tidak ada kata cemburu dalam kamusku. Aku hanya ingin memastikan semua sudah kau atur dengan sebaik mungkin. Jangan sampai orang tua kita tahu semua ini. Kau bisa bermain cantik bukan? Aku menghela nafas. Cemburu? Kenapa tiba-tiba ada kata-kata itu di dalam otaknya sekarang? Bagaimana rasanya pun aku tak pernah tahu. Kau mau apa? Tanyaku ketika kulihat kemejanya terbuka sempurna. Lantas secepat kilat aku membalikkan badan. Kudengar dia tertawa dan derap langkahnya mendekat. Lalu tak lama kemudian hembusan nafasnya terasa begitu dekat di telinga, membuat tengkukku merinding dibuatnya. Hai, tidak usah takut begitu Safira, ucapnya dengan nada sedikit menggoda. Sana-sana, jangan mendekat, sergahku dengan tangan yang meronta tidak karuan, padahal dia tak menyentuhku sedikit pun. Hai, panggilnya pelan. Seno, kali ini aku berteriak. Sudah tak tahan rasanya dengan sikapnya yang kekanak-kanakan. Seno pun terkejut mendengar aku berteriak, lalu dia meledekku. Bagaimana kau akan mendapatkan cinta seorang pria kalau didekati saja badanmu sudah gemetar begini? Bukan urusanmu, jawabku risih. Namun Seno masih belum menyerah. Safira, ayolah, aku tidak keberatan memberimu pelajaran gratis. Kau bisa mencobanya denganku. Lagi pula kita ini suami istri kan, ledeknya. Aku menoleh, menyipitkan mata lalu membidik bola matanya dengan tajam. Tidak denganmu. Aku pun segera menarik selimut membalut seluruh tubuhku. Kupejamkan mataku dan kupaksa diri ini untuk segera tidur. Keesokan paginya aku keluar kamar masih dengan piyama princess ungu kesayanganku. Sebelumnya sudah mencuci muka dan menggosok gigi. Hai Tuan Putri, kau tidak mau ikut memberi restu untukku, ucap Seno. Lelaki itu sudah rapi dengan setelan jas putih gading yang menempel sempurna di badannya yang tegap. Namun aku tak terlalu menggubrisnya. Aku tetap melangkah santai menuju kulkas, mengeluarkan sebotol air dingin lalu meneguknya langsung. Pergilah, calon istrimu sudah menunggu, celetukku. Balasnya sembari beranjak dari meja makan. Kulihat punggung itu mulai menjauh, sementara aku masih terdiam di posisiku sembari mengunyah beberapa cemilan. Berusaha untuk bersikap biasa saja. Entah perasaan apa yang tiba-tiba menggangguku. Aku merasa ada sesuatu yang hilang, tapi tidak tahu apa itu. Detik, menit, jam seolah lambat sekali berjalan. Sialnya hari ini sama sekali tidak ada kegiatan yang bisa membuatku meninggalkan rumah. Masak mie, nonton drama Korea, lantas memesan makanan lewat aplikasi online, itu yang aku lakukan sampai siang ini. Benar-benar membosankan. Tak lama tanpa sadar aku tertidur di sofa ruang TV. Hingga terdengar suara derap langkah mendekat. Aku mengerjapkan mata ketika mendengar suara perempuan menggema di ruangan ini. Aku sungguhan akan tinggal di sini, tanya perempuan tersebut. Perempuan yang masih mengenakan kebaya pengantin itu bergelayut manja di tangan Seno, suamiku.
Seketika aku berdiri dan mendekati kedua orang itu, menatap Seno lekat dan tajam. Jangan bilang tiba-tiba lidahku keluh. Ya, dia akan tinggal di sini bersama kita, dalam satu atap yang sama, dan dalam keluarga yang sakinah mawadah warohmah, til jannah. Selanya memotong ucapanku. Mataku membulat seketika mendengar pernyataan Seno barusan. Aku memang mengizinkan suamiku untuk menikah lagi, karena memang aku sama sekali tidak menyimpan perasaan apapun padanya. Namun jika harus tinggal satu rumah dengan istri barunya, sungguh di luar akal sehatku. Tak bisa kubayangkan bagaimana hidupku ke depannya. Dalam perasaan yang kalut, kulangkahkan kakiku beranjak dari ruangan tersebut. Dengan sengaja ku senggol tangan perempuan yang bergelayut di lengan Seno. Ups, maaf, ucapku saat melihat wajahnya nampak tidak suka atau mungkin sakit karena aku menyenggolnya sedikit agak kuat. Kemudian ku tarik lengan Seno agar ikut denganku. Pinjam Seno sebentar. Hai, Seno berusaha melepaskan tangannya yang ku pegang erat. Aku tak peduli. Ku seret langkah sedikit cepat agar lelaki itu mengikutiku. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar. Kami saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat, mungkin hanya 20 cm. Aku tidak melarang kau menikah lagi, Seno, tapi bukan berarti kau bebas membawa istri barumu itu untuk tinggal di sini. Ujarku dengan suara pelan tapi penuh penekanan. Kemudian ku tatap manik mata pekat itu dengan tajam. Apa salahnya? Bukankah ini rumahku? Jadi aku berhak membawanya pulang ke rumah. Jawabnya sembari bola matanya fokus ke arah mataku. Oh, begitu ya. Manik mataku berani menantang ke bola matanya. Meski ucapannya benar dan sungguh membuat aku kesal, tapi tidak semudah itu membuat seorang Safira gentar. Dia mengernyitkan dahi dan seperti menahan tawa lalu membalas tatapanku nakal. Apa kau cemburu? Entah kenapa setiap dia menatapku seperti itu ada gelenyar aneh yang seolah menggelitik di dadaku. Seno, ini serius. Jangan bersikap kekanak-kanakan begitu. Aku mencebik. Sepertinya kepalaku sudah keluar tanduk sekarang dan berasap. Ayolah Safira, bukankah kita sudah sepakat tidak akan mencampuri urusan masing-masing? Lelaki yang memiliki hidung lancip itu memalingkan wajahnya sekilas lalu kembali menatapku tajam. Dan semua itu adalah kemauanmu, bukan keinginanku. Aku terdiam. Memang semua yang dikatakan Seno itu benar adanya. Aku Safira Wijaya, anak satu-satunya Wijaya Sukma, pemilik beberapa hotel berbintang dan showroom mobil mewah di ibu kota. Usiaku menginjak 26 tahun, usia yang seharusnya masih bisa dikatakan muda tentunya untuk dihabiskan dengan bersenang-senang. Tetapi tidak menurut kedua orang tuaku. Kata mereka umurku sudah terlalu tua untuk ukuran seorang gadis. Sungguh aku tidak tahu mereka mendapat pemikiran itu dari mana. Mama ingin segera menimang cucu, ujar Mama beberapa bulan lalu. Jadi, tanyaku bingung. Hanya kamu yang dapat mewujudkan keinginan Mama. Perempuan yang masih terlihat sangat cantik dan modis di usia awal 50-an itu mendekap pipiku dengan kedua tangannya. Maksudnya, aku menautkan kedua alisku, masih bingung meski sudah mencium gelagat aneh yang mencurigakan dari tatapan Mama. Papa dan Mama ingin kamu segera menikah, ucapnya santai namun tegas. Apa? Walaupun sudah tahu arah pembicaraan Mama, aku tetap terkejut mendengar kalimat tersebut akhirnya terucap dengan sangat jelas. Mau pingsan rasanya mendengar kalimat itu secara langsung. Tapi saat itu aku sedang di pinggiran kolam renang. Siapa yang akan menolongku jika aku betulan pingsan? Sedangkan aku tahu Mama tidak bisa berenang. Menikah dengan siapa, Ma? Tanyaku sedikit putus asa. Seumur hidup aku belum pernah jatuh cinta dengan seorang pria, apalagi memiliki hubungan yang spesial. Papa dan Mama sudah menduga kalau kamu pasti belum punya kekasih.
Maka dari itu kami telah menyiapkan calon yang sepadan dengan kamu, jawabnya dengan percaya diri. Begitulah awal mula semua kekacauan ini terjadi. Jangan pikir aku hanya diam dan menerima dengan tangan terbuka. Berbagai cara sudah kuupayakan untuk membatalkan keinginan kedua orang tuaku, tetapi semuanya sia-sia. Menolak berarti harus siap meninggalkan semua fasilitas yang selama ini papa berikan untukmu. Begitulah ancaman papa untukku. Membayangkannya saja sudah membuat seluruh bulu romaku berdiri. Kemudian perjodohan konyol itu pun mulai terjalin. Perjodohan yang akhirnya aku ketahui berlandaskan alasan klasik, yaitu mempercepat hubungan sahabat lama. Lalu berakhir dengan membangun kerajaan bisnis antara dua keluarga, Wijaya Sukma dan Pangestu. Jadi bisa dikatakan bahwa posisiku adalah tumbal. Sayang, rengekan perempuan yang masih lengkap dengan dandanan pengantin itu menyadarkanku dari lamunan. Kamu tahu kan aku kelelahan? Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sini? Aku jadi takut. Batinku terasa gatal mendengarnya. Ya ampun, manja sekali dia. Iya sayang, tunggu. Seno menoleh ke arah istri barunya itu, lantas kembali menatapku. Kamu mau melepaskan tanganku atau mau ku cengkeram tanganku lepaskan seketika saat matanya menatap bibirku nakal. Aku mencebik kesal. Aku masih memperhatikan pasangan pengantin baru itu. Seno menggeret koper yang sepertinya milik perempuan yang ku tahu bernama Salma. Sementara Salma menyeret langkah manjanya dengan tangan yang bergelantung di lengan Seno. Malam harinya aku keluar ke dapur karena air minum di kamarku habis. Saat telah keluar kulirik kamar sebelah. Kamarnya Seno yang kini dia tempati bersama Salma. Aku dan Seno memang tidak tidur sekamar. Itu juga termasuk dalam perjanjian pranikah kami. Pintu kamarnya tertutup, membuat pikiranku kemana-mana. Sedang apa mereka? Entah bagaimana tiba-tiba kaki ini melangkah membawa badanku sampai berada tepat di depan pintu kamar Seno. Kemudian karena penasaran, kutempelkan telinga di pintu kamarnya dengan harapan bisa mendengar sesuatu. Hening, entah berapa lama aku berdiam di depan pintu itu hingga suara deheman seseorang mengagetkanku. Kamu sedang apa? Aku pun menoleh ke sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari Seno. Mau mengintip, dia meledekku sambil memainkan matanya lalu membuka pintu kamarnya. Hah? Mengintip? Kamu pikir aku tak ada kerjaan? Tepisku. Lantas sedang apa kamu di depan kamarku? Tanyanya dengan nada interrogatif. Itu, itu. Aku kehabisan kata-kata karena sudah tertangkap basah. Anuan maksudnya. Tatapannya masih nakal. Aku mau ambil air minum, jawabku mencari alasan sambil menunjukkan gelas di tanganku. Namun tanganku jadi gemetar karena sangat gugup. Tak mau kelihatan seperti yang dipikirkannya, aku pun segera melangkah menuju dapur. Dari ekor mata sempat kulihat Salma menarik lengan Seno agar segera masuk ke dalam kamar. Santai Safira, batinku sambil menghembus nafas kasar. Hari demi hari pun berlalu tanpa ada permasalahan yang serius. Paling hanya masalah sepele seperti Salma yang tidak bisa melakukan banyak hal seorang diri. Seno yang tiba-tiba bersikap sok dewasa dan aku yang sering kesal ketika melihat tingkah mereka berdua. Namun itu semua tak pernah menjadi masalah besar. Baik aku maupun Seno sepakat untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain. Hingga 2 bulan kemudian tiba-tiba Salma mengalami batuk darah yang tak henti-hentinya. Aku yang kebetulan sedang berada di rumah mau tidak mau harus mengurusnya dan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Beberapa menit setelah mendapat penanganan dokter barulah Seno menyusul dari kantornya. Ada apa ini? Salma kenapa? Tanyanya panik. Aku juga belum tahu, tapi seharian ini dia batuk-batuk dan keluar darah. Jawabku sembari berusaha untuk tetap tenang. Seno menghela nafas berat. Semoga ini tak seperti yang aku pikirkan.
gumamnya. Mendengar kalimat janggal tersebut lantas membuatku penasaran dan bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Seno pun panik begitu mendengar pertanyaanku itu. "Ah, itu. Nanti saja aku ceritakan. Sekarang mari berdoa semoga Salma tidak kenapa-napa." Aku hanya mengangguk setuju karena Seno sudah berkata demikian. Dia terlihat sangat khawatir dan ketakutan. Selama menunggu di depan ruang ICU, dia hanya mondar-mandir tanpa bisa tenang sedikit pun. Padahal saat ibunya jatuh sakit, dia tak terlihat sekhawatir itu. Aku sedikit merasa kasihan padanya. Tapi mengetahui kekhawatirannya itu tertuju pada istri mudanya, aku pun menekan perasaan ibaku. Hingga beberapa waktu kemudian dokter keluar untuk mengabari. Dengan wajah sedih, tim dokter menyatakan bahwa Salma tidak bisa diselamatkan. Tubuhnya tak bisa bertahan melawan ganasnya sel kanker yang telah menggerogotinya selama ini. Mendengar hal itu sontak membuat Seno menangis dan mematung di hadapan para dokter. Tak lagi terlihat raut khawatir dan ketakutannya yang sedari tadi menghiasi wajahnya. Kini hanya ada raut wajah pasrah dan tatapan mata yang kosong. Aku mencoba mendekatinya dan memberinya pelukan. "Yang sabar ya, aku tahu ini sangat berat bagimu." Seno hanya diam, tatapannya masih kosong. Bahkan saat tim dokter pamit untuk kembali bertugas pun, dia tetap tak bereaksi sedikit pun. Aku mengajaknya untuk duduk dan menenangkan diri. Kutepuk-tepuk pundaknya agar dia merasa lebih tenang. "Akhirnya, momen yang paling kutakutkan terjadi juga," ucapnya dengan tatapan kosong. "Apa maksudmu? Dari tadi aku tak paham apa yang kamu bicarakan," tanyaku bingung. Seno pun menghadap ke arahku dan menatapku dengan tajam. "Aku belum sempat bercerita padamu, jadi aku setuju menikah dengan wanita lain bukan karena cinta atau nafsu, melainkan karena aku bertemu dengan Salma." Kalimatnya terhenti sejenak. Seno menarik nafas berat dan melanjutkan. "Salma merupakan adik dari sahabatku ketika kuliah, Farhan namanya. Dan ternyata Salma sudah menyukaiku sejak lama. Beberapa bulan yang lalu Farhan tiba-tiba menghubungiku. Dia mengatakan bahwa adiknya tengah sakit parah dan ingin bertemu denganku. Awalnya aku menolak, namun Farhan terus membujukku hingga akhirnya aku setuju." Sangat terlihat bahwa Seno tengah menahan air matanya. Suaranya pun mulai bergetar. "Lalu setelah itu?" tanyaku penasaran. "Setelah aku bertemu dengan Salma yang terbaring lemas di rumah sakit, terjadilah sebuah kesepakatan antara aku dengan Farhan. Kami sepakat untuk mengabulkan satu permintaan terakhir Salma sebelum pergi. Namun tanpa kuduga permintaan terakhirnya adalah menikah denganku." Bulir-bulir bening mulai keluar dari kedua mata Seno. Aku cukup terkejut dengan kenyataan tersebut. Ternyata aku telah salah menilai suamiku selama ini. Kukira dia menikahi Salma dengan alasan karena aku tak bisa memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Namun ternyata tidak demikian. Segera ku peluk tubuhnya agar dia bisa lebih tenang. Namun tangisnya justru pecah begitu tanganku melingkar di punggungnya. "Maafkan aku, Safira. Aku benar-benar mencintaimu sejak pertama bertemu denganmu. Namun entah bagaimana hatiku menjadi bercabang semenjak aku menikah dengan Salma. Kamu berhak marah. Aku akan terima semua kemarahanmu. Tapi jangan tinggalkan aku." Suaranya terdengar sangat gemetar. Kalimat yang keluar dari mulut Seno sontak membuatku tertegun. Ternyata selama ini aku terlalu menutup mata dan hatiku. Aku tak menyadari bahwa laki-laki yang selama ini aku benci justru memiliki perasaan yang tulus terhadapku. Air mata mulai menetes dari kedua mataku. Namun aku tetap berusaha mengendalikan diriku dan tak ingin terlalu terbawa suasana. Sudah, kita bahas masalah ini di rumah nanti. Sekarang kamu tenangkan dirimu dahulu. Kita harus segera mengabari keluarga Salma."
Seno pun mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya. Kami bertatapan cukup dalam. Lalu dia tersenyum getir dan berkata, "Semua yang kukatakan barusan adalah kebenaran. Aku tahu aku menyebalkan dan kekanakan. Namun itu semua kulakukan semata-mata untuk menarik perhatianmu. Jadi aku mohon padamu, tolong berikan aku kesempatan untuk menjadi pendampingmu di dunia maupun di akhirat." Tangisku makin menjadi seraya mendengar kalimat tertulus yang pernah aku dengar dari mulut suamiku. Kami pun kembali berpelukan sebelum akhirnya beranjak untuk menyelesaikan urusan di rumah sakit. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan seseorang, apalagi pasangan sendiri. Seperti halnya Safira, dia selalu memberikan penolakan pada perasaannya terhadap Seno suaminya. Padahal di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga menyimpan perasaan yang sama dengan Seno. Jadi harus diingat, orang tepat akan datang di waktu yang tepat. Jadi kita sebagai manusia harus lebih peka terhadap sekitar, walaupun menikah karena dijodohkan atau tanpa rasa cinta sedikit pun. Jika keduanya bisa saling belajar, saling menghormati dan bertanggung jawab, maka lambat laun perasaan cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.